Kalau masak tidak apa-apa, tapi menghidangkan itu cukup laki-laki saja, tidak perlu perempuan. Tapi sekarang perempuan dieksploitasi habis-habisan untuk jadi sumber pendapatan orang-orang. Tak boleh itu, Pak. Nah, apa makanan yang dibawakan? Panggang anak sapi. Jadi dulu Pak Ibu, anak sapi ini makanan mewah, Pak. Panggang anak sapi. Anak sapi bule, tak bakarik, tak paonyo, tak kaki, tak dadono, bule anak sapi, Pak. Sebab anak sapi itu dulu, Pak, makan orang Arab yang paling mewah, dagingnya lembut, wangi, ya toh. Nya sapi kok nyo, Pak, nyo ketek-ketek tu wangi dagingnya, Pak. Kui maloyang jo kaluarnya, Pak Ibu. Ya toh. Nembak daging, nembak lama itu makanan ke daging ke tamu tu ndak pacan kaco salah. Kerupuk saja, Pak. Tak begitu cara kita. Lalu didekatkan faqarrabahu, didekatkan ke tamu. Tu kita adabnya, Pak. Kalau Pak menghidangkan makanan ke tamu, jangan jauh-jauh makanan ke tamu tu. Karena tak boleh menjangkau makanan. Kata Nabi, kul min mayalik, makan yang dekat-dekatmu. Iku ikon gadang dake awak, nan rinyuk-rinyuk dake inyo. Tatu pusing kepalanya, Pak. Kadi jangkau malu, dak kadi jangkau wak katuju ni itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, balik kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita bahas surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 24 sampai ayat 30. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin izdakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Itu sampai ayat 28 saja kita baca. Artinya, tidakkah datang kepadamu cerita tamu Ibrahim yang mulia? Ketika tamu itu masuk ke rumahnya, mereka berkata salam. Ibrahim menjawab salam, wahai kaum yang tidak dikenal. Lalu Ibrahim bersegera menuju istrinya dan dia datang membawakan panggang anak sapi yang gemuk. Lalu makanan itu didekatkan kepada tamunya dan dia berkata, alangkah lebih baiknya kalian mencicipi makanan ini. Lalu tamunya tidak makan, Ibrahim merasa takut. Mereka berkata, janganlah kamu takut, bahwa kami datang hanya mengkabarkan engkau akan mendapatkan anak yang alim. Nah, itu artinya surah Az-Zariyat ayat 24 sampai ayat 28. Ayat ini Bapak Ibu menceritakan saat Ibrahim kedatangan tamu. Jadi Ibrahim itu pernah kedatangan tamu yang tidak dikenal. Entah siapa orangnya. Ini datang, sebagian mengatakan ya 2 orang, sebagian mengatakan lebih dari 2. Ini malaikat yang menyamar jadi manusia. Jadi memang malaikat ini bisa hadir ya ke alam kita seperti wujud kita. Jadi malaikat itu Ibu ya di waktu-waktu tertentu dia bisa hadir bersama kita ini dalam wujud kita. Nabi Muhammad pernah sedang duduk dengan sahabat, tiba-tiba datang orang yang tak diketahui, hanya Nabi yang tahu. Dia orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu iman?" Nabi jawab, "Iman itu ini." Apa itu Islam? Dia jawab Nabi ini. Apa itu ihsan? Jawab Nabi ini. Kapan kiamat? Yang bertanya lebih tahu, kata Nabi.
Apa ciri-cirinya? Dijelaskan Nabi ciri-cirinya. Orang tu pergi, sahabat bertanya, siapa tu Rasulullah yang bertanya? Kata Nabi, itu Jibril yang mengajarkan agama. Jadi datang dia tu Pak. Kepada Maryam juga datang. Ya, kepada Nabi Lut juga datang. Sama halnya jin dan setan bisa juga datang ke alam kita dalam wujud seperti kita. Tapi dalam riwayat disebutkan kalau malaikat yang datang kepada kita itu selalu mengambil wujud laki-laki yang gagah. Jadi begitu, yang datang ke Ibrahim laki-laki gagah, yang datang ke Nabi Lut laki-laki gagah, tu makuk dikepung rumah Nabi Lut dek kaumnya yang gay, homo, tamunya gagah-gagah. Yang datang ke Maryam gagah juga. Kalau malaikat datang begitu Pak, gagah. Tapi kalau jin, setan, kalau datang dia, kalau tidak bentuk binatang atau orang tua. Cuma kalau anjing hitam lewat, itu setan lewat kata Nabi. Kalau keledai lewat, itu setan lewat kata Nabi. Kalau ada ular kalajengking lewat, bunuh. Kenapa? Itu setan jin yang lewat kata Nabi. Jadi begitu Pak. Jadi kalau jin, setan, dia mengambil wujud binatang atau orang tua. Seperti yang datang ke istri Nabi Nuh, yang menjadi apa? Yang mengumbuk-umbuk Nabi istri Nabi Nuh untuk ya berkhianat ke suaminya. Itu orang tua tu Pak, laki-laki tua, nenek-nenek tua. Yang ketemu Nabi Muhammad Isra Mi'raj yang manggil-manggil Nabi, orang tua bangka juga, itu setan. Ya. Jadi kalau ada orang tua daki awak Pak, itu boleh jadi ya kalau tak kenal kan tu orang gaib dah ke awak, tu boleh jadi tu. Maka caranya Bapak Ibu baca saja auzubillah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kok lari je tu jin tu. Tapi kok senyumnya kawaknya tu orang tu Pak. Kalau ini orang tak dikenal Pak ya, kalau dikenal orangnya kawan kita itu. Ini orang tua tak dikenal, siapa ini? Dia duduk dekat kita. Pak ragu, baca auzubillah lu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kok larinya capek Pak? Jin. Karena jin dan setan kalau tidak binatang orang tua, kalau malaikat laki-laki gagah. Nah datanglah malaikat ke rumah Ibrahim bertamu untuk memberikan kabar kalau istrinya akan hamil. Kan Siti Sarah tu sudah 80 tahun konon menikah, tidak punya anak. Ibrahim selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah saya anak. Sudah usia senja tu Pak, sudah mandul, sudah tua bangka. Datanglah malaikat dalam bentuk wujud manusia tadi memberi kabar kepada Ibrahim dan istrinya bahwa istrinya hamil di usia tua. Makanya nanti istrinya berkata, wa qalat ajuzun akim. Itu kata istrinya Siti Sarah, Masya Allah kok hamil? Hamil, saya mandul, saya tua bangka, istri saya sudah tua juga, masa bisa hamil? Kaget dia. Itu maka dikasih nama anak nanti Ishak. Ishak itu bahasa Syrianiah, bahasa Arabnya idhak. Idhak itu tertawa artinya. Siti Sarah dan Ibrahim tertawa tidak percaya kalau istrinya hamil di usia tua. Nah, tertawa itu bahasa Arabnya Ishak, dalam bahasa Syrianiah, dalam bahasa Arabnya idhak. Tuh. Jadi datanglah tamu ke rumah Ibrahim kasih tahu kalau istrinya akan melahirkan anak di usia senja, lebih usianya 80 tahun lebih. Jadi ibu yang 60 jangan khawatir. Gitu. Masih ada kesempatan tuh Pak. Ya belum 80. Istri Nabi Zakaria hamilnya di usia 90. Itu kenapa pemberitahuan hamil istri Zakaria itu di surat Al-Anbiya ayat 90. Itu rahasianya tuh. Kenapa di surat Al-Anbiya 90? Karena memang di usia 90 itu istri Zakaria itu hamil. Saat ya semua uban sudah putih di kepalanya. Wasta'ala ra'su saiba. Uban-uban sudah putih semua kepala saya karena uban. Disitulah ya istrinya hamil di usia 90 tahun. Masya Allah Bapak Ibu ya, kuasa Allah itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin Pak Ibu. Ya.
Tak boleh kita berputus asa. Nah, ini cerita banyak pelajaran penting dari ayat ini Bapak Ibu. Yang paling penting diantaranya tentang adab bertamu dan adab menerima tamu. Kita ini pasti ada kalanya datang ke rumah orang sebagai tamu, ada kalanya kita menyambut orang datang ke rumah kita sebagai tuan rumah. Dua-duanya ibadah besar Bapak Ibu. Yang datang bertamu itu ibadah besar. Nanti kata Allah, dimasukkan orang itu ke surga bersama keluarganya. Orang yang suka bertamu ke rumah orang, datang bersilaturahim. Itu janji Allah begitu di surat Ar-Ra'du ayat 21 sampai 24. Orang yang menerima tamu, kata Nabi, Allah malu bertanya tentang harta orang yang banyak tamu di rumahnya. Coba. Jadi kalau ada orang suka menerima tamu di rumahnya, kata Nabi, Allah malu menanyakan hartanya nanti. Kan harta ditanya, dari mana kau dapat, untuk apa kau gunakan. Kalau ada orang menjamu tamu di rumahnya sering, Allah malu menanyakan hartanya. Itu makanya Ibrahim itu Bapak Ibu, Nabi Ibrahim diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, tidak pernah tidur di malam hari kecuali di rumahnya sudah makan orang 10 sampai 100 orang. Itu Nabi Ibrahim begitu Pak. Suka dia orang itu tak bertatang, orang bertamu ke rumahnya. Bahkan Ibrahim itu kadang-kadang berjalan 3 mil untuk mencari orang yang mau makan di rumahnya. Tuh. Jadi kalau orang yang bertamu masuk sekeluarga, ya, masuk keluar surga bersama keluarganya. Orang yang menerima tamu, Allah malu menghisap hartanya di akhirat. Tapi tamu ini bisa jadi maksiat. Bisa jadi maksiat, yang bertamu bisa bermaksiat, yang menerima tamu bisa bermaksiat kalau tidak ikut aturan Allah. Nah, ayat inilah salah satu aturan tentang adab bertamu dan menerima tamu. Nah, mari kita baca dan kita jelaskan satu-satu ayat ini. Ayat yang ke-24. Kata Allah, hal ataka hadisu daifi Ibrahim al-mukramin. Telah datangkah kepadamu cerita tamu Ibrahim yang mulia? Ini tamu nih. Jadi kata Allah, tamu Ibrahim itu diberi sifat al-mukramin, mulia. Jadi tamu ini Bapak Ibu, syaratnya kita baru dapat pahala bertamu itu kalau datang sebagai orang yang mukramin namanya. Datang dalam keadaan terhormat. Tidak boleh tamu datang tanpa kehormatan. Bagaimana tamu yang datang itu dalam keadaan terhormat? Satu, tidak datang kalau kita tidak dipanggil atau tidak diundang. Ini ada aturannya nih Pak. Makanya ada hadis sahih, man du'iya falam yujib faqad asallahu wa rasulah. Siapa yang diundang dia tidak datang, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau diundang dia tidak datang, kata Nabi, dia bermaksiat. Itu kenapa Bapak Ibu kalau sedang puasa sunat diundang orang ke rumahnya makan, berdoa, syukuran atau segala macam, Bapak Ibu mesti makan, batalkan puasa. Kenapa? Bapak Ibu kalau tidak puasa tidak masalah, tapi kalau tidak memenuhi undangan dia, Bapak Ibu bermaksiat. Tuh Pak. Jadi Bapak Ibu kalau sedang puasa sunat nih, misalnya puasa Senin Kamis jam 1 diundang makan, maka makanlah. Karena kata Nabi, siapa yang diundang tidak datang, bermaksiat dia. Itu kenapa alasannya kita makan sajalah kalau diundang orang sedang dalam keadaan puasa. Kecuali puasa wajib. Nah, kalau puasa wajib boleh ambana. Kalau puasa sunat makan, begitu kata Nabi. Wa man dakhala ala ghairi da'watin dakhala sarikan wa kharaja mughiran. Namun siapa yang tidak diundang, dia tetap datang kepada jamuan, maka dia datang sebagai pencuri dan pulang sebagai perampok. Itu namanya tufaili namanya Pak. Tidak diundang orang, waktu bojo Pak. Itu datang sebagai pencuri namanya. Pulang sebagai perampok namanya. Tidak boleh itu Pak. Kalau tidak diundang, walaupun kerabat, walaupun dosa anak kandung, tidak diundang, jangan pernah datang ke jamuan dia. Tidak boleh. Kalau datang, tidak mukramin namanya kita itu. Ada juga kadang-kadang Pak Ibu pernah kejadian dulu cerita di kampung Ambo Pak Ibu. Di kampung itu kan kadang-kadang gitu Pak, awak makan gulai ayam itu kan
Dua keadaannya Pak. Kalau ndak awak saki, ayam saki. Ya, kalau makan ayam, ayam saki atau awak saki itu makan ayam atau ada orang mendoa. Kalau ada orang mendoa baru makan gulai ayam Pak. Jadi kawan kau dak kane undang lah Pak. Orang mendoa kau makan gulai ayam kau Pak. Dak kanainya loh Pak. Nyotanya ke anaknya ndak do. Ndak do orang mengecek apa ndak. Mengecek apa ndak do. Ndak do loh Pak. Nyokaja ayamnya Pak Ibu. Nyokaja ayamnya ke rumah orang tu. Itulah keliling-keliling rumah tu mengajar ayam, tampak dia orang, mengapa ayam ku lapenya tadi, kami mendoa masuk lalu, ayolah caknya, itu cali nama tu, tak boleh tu ya. Kalau kita ada diundang tak boleh datang Pak. Itu kenapa mohon maaf Bapak Ibu, gini, Bapak Ibu berhenti salat di sebuah masjid, ya nak, di masjid itu sedang ada acara, mungkin orang makan-makan, apa tak jamaah situ loh. Maka Pak tak boleh makan di situ, pulang. Kalau Pak makan ikut Pak pencuri nama itu. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi orang di sana menyiapkan hidangan sesuai jumlah orang di sana. Alah Pak ambil cik, berarti kurang jatah orang itu, mencilok Pak nama itu. Kecuali kita jamaah tetap di situ, berarti kita masuk hitungan tu. Tapi kalau kita tiba-tiba numpang salat, kebetulan orang sedang makan di sana, sedang pesta atau sedang ada acara jamaah di sana, jangan pada ikut makan di sana. Pulang Bapak segera, cari alasan lain pulang. Kenapa? Kita tidak diundang, kita pencuri namanya itu, perampok. Tidak mau keramin namanya Pak. Begitu halusnya dalam agama ni Pak. Ya, halus ya, tentang adab bertamu ni Pak. Yang kedua, kalau ingin datang, memang kita tidak ada undangan, kita ingin datang ke rumah dia, maka kalau ingin datang mesti kontak dulu, janji dulu. Dan itu perintah Allah di surah An-Nur ayat 27. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Tasta'nisu itu artinya membuat keluar penghuni rumah tu nyaman dengan kedatangan kita. Telepon dulu, Pak, ambo ada penting yang kamu sampaikan ke apa. Bila kira-kira apa ada waktu bisa ambo temui di rumah. Dia akan cari tu di mana waktu yang luang dia, yang bisa, yang dia maksimal bisa menjamu kita, melayani kita. Tak boleh kita datang mendadak tu Pak. Hingga dengan keluarga sekalipun, saya kalau kapai ke rumah kakak ambo telefon kakak ambo lo ni, ambo kapai ke rumah. Bila tu, ya bila ni ada waktu di rumah. Ya hari itulah, abang ambo kecek ke udah lu, cuma ngecek ke suami dulu Pak, pas suami ambo kan datang. Tak bisa ambo tiba-tiba selalu Pak. Iko banyak terjadi masalah, awak datang ke rumah adik, ke rumah kakak menyelonong setiba Pak. Tanpa pemberitahuan. Datang dulu saketik lo Pak, sauto. Indak lo sehari dua hari lo Pak, seminggu di situ. Tak kamu cakapnya jurang rumah beko tu Pak tu, di sana awak tu. Maka perlu kontak dulu. Tak boleh Bapak Ibu datang menyelonong. Tak mulia datang kita itu, tak mukramin namanya itu. Harus datang dalam keadaan mulia. Caranya tasta'nisu kata Allah. Ya, janji, minta izin dulu kalau kita mau datang. Ya. Nah. Yang ketiga, jangan datang di waktu yang dilarang bertamu. Dalam surat An-Nur ayat 58 ada 3 waktu yang tak boleh kita masuk ke rumah orang. 3. 1, min qabli salatil fajar, sebelum salat subuh. Jangan jam mampir tu apa nokok-nokok pintu rumah orang, tak boleh. Yang kedua, wahina tada'una siyabakum minaz zahira, setelah salat zuhur. Bapak Ibu kalau sudah zuhur jangan datangnya ke rumah orang lain, tak boleh datang bertamu setelah zuhur. Kenapa? Inda yada'una siyab, inda tada'una siyab, hina tada'una siyabakum, karena di waktu itu orang buka baju. Sama dengan sebelum subuh tadi orang sedang tak siap, tak boleh. Namanya salasu aurat, 3 waktu yang aurat manusia sedang terbuka. Kadang ibu banyak sudah luhur duduk di rumah orang deh, tak boleh. Ibu kalau doyo lalu luhur duduk ke rumah ibu usia, ya usia. Karena itu tidak beradab namanya Pak. Tak boleh bertamu setelah zuhur, dilarang. Allah yang larang, tak boleh. Orang ke istirahat,
Orang kamu golek-golek, hari angek. Orang kamu buka pakaian di rumah orang kan bebas orangnya tu. Awak duduk di rumah orang tu bagai. Tak boleh. Nah, yang ketiga min ba'di salatil isya, setelah salat isya. Bapak Ibu sudah sembahyang isya tu pulang lah. Kalau jam 10 jam 11 pergi bertamu ke rumah orang bagai. Orang kan lalu apa-apa jangan duduk di lapau jam 10 tu lah, pulang lah sudah isya tu. Kecuali kok mungkin kok kafe khusus kan di tempat awak kan lapau kan cik rumah apa cik di rumah tu awak duduk sama-sama tu anak mungkin ke istirahat isteri ke istirahat awak duduk dia di lapau tu you lu dibuka lu kadainya pak sampai jam 2 malam duduk je orang di situ. Tak boleh tu pak, tak boleh kita datang lagi ke rumah orang setelah salat isya. Allah larang tu, tak terhormat kita duduk di rumah orang setelah isya itu. Kita kalau datang ke rumah orang mukramin harus terhormat kata Allah. Yang datang di waktu yang dilarang tu datangnya tidak terhormat itu. Salah satunya setelah salat isya. Kadang tu ibu-ibu kau dah sensitif, pulang di masjid, mota, di mungko pagar, mota. Terus masuklah ke rumah, mota ilik. Dan suami ibu kau lah bolak-balik. Jangan duduk ya mota ibu tu di rumah tu. Tu tidak sensitif nama ke rumah orang tu. Itu pak. Nah lalu itu yang mukramin ya. Jadi kalau datang ke rumah orang harus mukramin. Lalu kata Allah izdakhalu, ketika tamunya datang qalu salaman, tamunya mengucapkan salam. Ini adabnya nih. Kalau datang ke rumah orang di samping tadi minta izin harus ucapkan salam, assalamualaikum. Dan Nabi mengatakan kalau baca salam 3 kali. Iza qila lakum farji'u, iza qila lakum irji'u farji'u. Kalau tidak ada respon setelah 3 kali salam, pulang. Jadi tunggu di rumah tu. Ada orang pak, assalamualaikum, assalamualaikum. Boleh terompanya lah ya, mah tunggu selalu. Tak boleh. Boleh jadi memang dia ada di rumah, tapi dia sedang tidak menginginkan kita pulang. Atau waktu kita tidak tepat, pulang. Tak boleh menunggu. Dan mengucapkan salam itu Bapak Ibu harus di sudut pintu, jangan di depan pintu. Assalamualaikum. Jangan maduk ke pintu tu pak. Kalau menghadap ke pintu, di depan pintu, pas dibuka pintu rumahnya nanti kita melihat isi dalam rumahnya, tak boleh. Boleh jadi tadi anak gadisnya sedang tak berpakaian, istrinya sedang tak siap pakaian, awak lama tua tiba di rumah tu. Bapak Ibu kalau baca salam, berdirinya di samping pintu, badannya mereng menghadap ke sana, bukan menghadap ke depan pintu tu badannya, sehingga mata kita tidak ke pintu ke sana. Kalau buka pintu yang kita tengok wajah yang buka pintu pertama. Begitu aturannya pak. Baik kalau pak dimungku pintu tagak, beku pas dibuka pintu pasti masuk ke dalam langsung. Tak begitu sempurnanya agama mengajarkan tu pak. Apalagi mengintip-ngintip di salo-salo pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kata Nabi kalau ada orang mengintip-ngintip di celah-celah jendelamu, tusuk matanya dengan tongkat. Begitu pak. Kalau ada orang baca assalamualaikum tu ngintip-ngintip dah, assalamualaikum, assalamualaikum, jangan antak, tak je tungkek, tak beradab nama tu pak. Ya, tak boleh. Rumah kita itu privasi kita, tak boleh ada gangguan di luar. Kalau ada yang mengganggu ke rumah kita, tusuk matanya. Begitu Allah, Nabi menjamin hak-hak privasi kita di rumah kita pak. Tak boleh ada yang mengganggu. Makanya kalau baca salam, assalamualaikum 3 kali, tidak ada jawaban, pulang. Berdirinya pun di samping pintu, menghadapnya ke arah, bukan ke depan pintu, miring, menyamping menghadapnya, supaya mata kita tidak langsung ke dalam rumah. Itu adab baca salam. Nah, lalu Ibrahim menjawab salamun. Ini pula hebatnya pak. Coba perhatikan. Salam Ibrahim salaman dengan fathah nasab. Salam Ibrahim salamun dengan rafa' salamun dhammah. Bakok apa beda pak? Bakok salaman di tamu, kok salamun di Ibrahim. Ini sama-sama salam.
Ada kaidah bahasa, rafa ini lebih hebat daripada nasab. Namanya rafa, karena rafa itu jumlah ismiyah namanya. Kalau nasab jumlah fi'liyah namanya. Jumlah ismiyah lebih hebat daripada jumlah fi'liyah. Itu kaidah bahasanya, panjang penjelasannya. Artinya jawaban salamnya lebih hebat daripada salam yang disampaikan tamu. Ini adab kita di rumah Pak, kalau menerima tamu. Ada orang mengucapkan assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, Bapak Ibu jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia sampai wabarakatuh, jawabannya tidak boleh kurang sedikit pun, minimal sama. Itu makanya Bapak Ibu kalau mengucapkan salam datang ke rumah orang cukup assalamualaikum. Biar orang punya rumah menjawabnya 3. Boleh waalaikumsalam sama, boleh waalaikumsalam warahmatullah, boleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sudah lengkap ibu bapak mengucapkan salam, dia tidak punya jawaban lain kecuali sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perintah Al-Quran begitu. Nanti Bapak Ibu baca surat Al-An'am 54. Surat yang ke-6 ayat 54. Faizahu apa? Kalau di surat apa? Bila kamu diucapkan salam, ni An-Nisa 86 ya. Nanti ada di Al-An'am 54, dia ada An-Nisa 86. Bila engkau diucapkan salam, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik. Ya, di An-Nisa 86. Nanti juga ada aturan salam di Al-An'am ayat 54. Itu aturannya begitu Pak. Yang wajib tu menjawab salam, bukan mengeraskan. Kadang-kadang juga begini. Ada kadang-kadang Pak orang ko datang tak ketujuannya meminta-minta saya tiba Pak. Tiap hari mengemis ya. Kan kadang-kadang bahasa kasarnya gitu Pak. Lata gaduh lah wakdinya Pak. Tiap hari tibunya mengemis. Hari itu apa sedang tak mood maginya loh. Ya tak apa-apa. Itu hak kita. Tapi dia assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu jawab saja, lambat jawabnya. Waalaikumsalam. Itu saja. Bukan dikancangan mereka. Oh baru orang aku ada isi rumah durang namanya bawa. Tunggu lalu saja. Kadang-kadang kan orang kau kadang-kadang orang kini kan mengemis, kadang-kadang bukan pengemis. Sekarang bisa jadi orang tu niatnya jahat kan. Ibu di rumah seorang laki-laki ibu, padahal aku penjahat tu. Jawab salamnya lembut saja. Yang penting salamnya dijawab. Jangan tak dijawab. Tapi tak mesti dengan suara keras sekeras dia memberikan salam. Jawabnya yang penting. Itu tak mesti keras. Ini tamunya mukramun apa? Tamu kaumun munkarun, orang yang tak dikenal, tetap jawab salamnya lebih baik. Itu Ibrahim begitu mencontohkan. Ya. Jadi memang begitu, kita jawab salamnya dengan salam yang lebih baik. Bukan hanya dijawab salamnya, faragha ila ahlihi. Ibrahim langsung datang ke belakang menemui istrinya, membawakan panggang anak sapi yang gemuk. Nih, jadi Bapak Ibu, adab kita kalau menerima tamu setelah mengucapkan salam, jawab salamnya, duduk, jangan bicara dulu dengan tamu. Oh itu hebatnya Ibrahim Pak. Tamunya duduk, jangan bicara dulu kecuali cari makanan dulu. Setelah dapat makanan dihidangkan, suruh makan, setelah makan baru berbicara. Jadi memang begitu aturannya Pak. Maka dalam minat di adat awak kan disebut begitu Pak. Mengecek lah piara. Enak, baru undiang sudah makan. Gitu ya Pak. Betul tu Pak, tu Al-Quran tu Pak, tu adat bahasa Disarak nama tu. Ayatnya begitu. Ibrahim datang, orang bertamu ke rumahnya, belum diajak bicara sepatah kata pun. Faragha ila ahlihi, bersegera langsung Ibrahim bersegera menemui istrinya di belakang, membawakan panggang anak sapi. Jadi adabnya kalau ada orang bertamu ke rumah awak Pak, jangan diajak mota dulu, agi makan minum dulu. Kadang-kadang lah saja mota Pak, lah katagak tamu ko leh, dak minum wak dulu. Aduh, keterlaluan tuan rumah ko Pak. Ya, begitu indahnya dalam agama ni Pak. Kasih dia makan dulu. Dan ini pula dasarnya ibu-ibu ndak boleh duduk dengan tamu. Makanya Ibrahim langsung menemui istrinya di belakang. Begitu ceritanya. Artinya ibu bapa kalau misalnya apa ada tamu, ibu jangan duduk dengan tamu itu. Ibu di belakang atau di kamar saja.
Tak boleh ibu duduk pula dengan tamu itu. Kadang ada urusan penting yang tak boleh ibu terlibat di sana. Kadang-kadang ada ibu-ibu ke pak ikut tamu apa? Inyo lah yang dominan mengecek je tamu tu. Itu ibu ke ya kepo. Ya. Itu ibu-ibu kepo, tak boleh begitu. Kecuali ibu dipanggil, mungkin tamunya ingin pula menyampaikan sesuatu ke ibu, ibu baru datang. Tapi kalau tidak, ibu ke belakang langsung kalau tamu tu datang, urus saja tu di dapur urusannya makanan tamu. Itu aturan etikanya begitu. Bahkan yang membuka pintu tidak boleh pula ibu-ibu. Ya. Bahkan yang datang membawakan makan tu bukan istrinya juga. Ibrahim yang membawa makanan. Faja'a bi'ijlin samin. Ibrahim yang angkat makanan untuk tamunya. Tak boleh juga istri yang angkat. Kenapa? Beko istrinya bagi minum, bagi makan, beko mencalik tamu kok kira rancak kan? Tak banyak terjadi kasus itu pak ya. Banyak terjadi kasus seperti itu pak. Ya kan? Datang kawan bertamu ke rumah awak, orang rumah kok glowing lo pak, tercilak tu. Tamu kok yo tangka lo pak, ya kan? Dasar apa nama tu pak tu ucang air kampung bo nama tu pak tamu ke. Nampak orang rumah kawan glowing dia nyopa nu gaduh le. Kan gara-gara medangan makanan tadi. Makanya ibu-ibu tak boleh menghidangkan makanan tu pak. Harus suami yang mengantarkan makanan ke tamu itu. Kalau tamu-tamu suami, ibu masak saja di belakang. Bapak yang jemput ke belakang. Termasuk anak gadis tak boleh juga menghidangkan makanan tu, bapaknya. Apalagi anak gadis, nyo rancak okilik mah. Entah. Tu makanya saya sebenarnya pak, mohon maaf. Saya ini kurang setuju pak kalau pelayan-pelayan di restoran yang mengantarkan makan tu perempuan. Kenapa harus perempuan? Kenapa harus perempuan? Orang lapar tak pergi mencari bantu orang, tapi misi parui ke situ mah, lu bantu orang peraduan situ tu pak. Laki-laki yang menghidangkan makanan ke tamu itu, kenapa harus perempuan pak? Seksi leh, ya tu. Tapi di restoran-restoran itu yang terjadi. Coba lah pak culuk di, misalnya mohon maaf di KFC, di McD, di Pizza, perempuan kan? Apa urusannya dengan perempuan itu? Kalau masak tidak apa-apa, tapi menghidangkan itu cukup laki-laki saja, tidak perlu perempuan. Tapi sekarang perempuan dieksploitasi habis-habisan untuk jadi sumber pendapatan orang-orang. Tidak boleh itu pak. Maka contoh Ibrahim begitu, ya tamunya datang, yang kasih makan itu Ibrahim, bukan istrinya. Nah apa makanan yang dibawakan? Panggang anak sapi. Jadi dulu Pak Ibu, anak sapi ini makanan mewah Pak. Panggang anak sapi. Anak sapi bule, tak bakarik, tak paonyo, tak kaki, tak dadono, bule anak sapi Pak. Gini Pak, makanya korban itu tak boleh lebih 5 tahun kan? Maksimal 5 tahun kalau sapi Pak. Ya, yang paling bagus 3 tahun. Sebab anak sapi itu dulu pak makan orang Arab yang paling mewah, dagingnya lembut, wangi, ya toh. Nya sapi ko nya pak, nya ketek-ketek tu wangi dagingnya pak, lama. Kalau lah umur 5 tahun tu nya lah tua pak, langi. Nya Jawi ko, ya mohon maaf sama jurang tu pak, nya makin tua makin berbaun. Gitu. Makanya anak bayi tu kan tak bau, tak mandi 3 hari dah pak. Kalau awak kan padek bau nak tu mah. Itu makanya panggang. Jadi panggang anak sapi ini Pak Ibu, ini simbol. Apa simbolnya? Makanan yang paling mewah. Itu makanya pakai sifat samin, gemuk. Tak kurui lah Pak, gemuk. Banyak lama itu samin artinya itu. Apa maknanya? Bapak Ibu kalau ada orang datang bertamu ke rumah kita, hidangkan makanan yang paling mewah yang ada di rumah itu. Kok kue banyak aku Iko kue maloyang juga keluarnya Ibu. Nembak daging, nembak lama itu makanan ke daging ke tamu tu ndak pacan kacau tu lah. Kerupuk tu Pak. Tak begitu cara kita menghadapi tamu tu Pak. Begitulah Al-Quran mengajarkan ijlin samin.
Cari makanan yang paling mewah. Nah, lalu didekatkan faqarrabahu, didekatkan ke tamu. Tu kita adabnya Pak. Kalau Pak Ayub menghidangkan makanan ke tamu, jangan jauh-jauh makanan ke tamu tu. Kerana tak boleh menjangkau makanan. Kata Nabi, kul min mayalik, makan yang dekat-dekatmu. Iku ikon gadang dak ke awak. Nan rinyuk-rinyuk dak ke inyo. Tak tu pusing kepalanya Pak, ka dijangkau malu, dak ka dijangkau wak ka tuju ni tu. Kan susah kau tu. Maka Bapak Ibu kalau ada orang bertamu ke rumah awak, nerancak-rancak, lama-lama dimungkuinyo lataan supaya dak menjangkau tu, maka Ibrahim mencontohkan didekatkan makanan itu kepada mereka. Ndak indah tu Pak ajarannya Pak. Dekatkan. Supaya tak menjangkaunya, supaya tak malunya jauh-jauh ambil tangan kawak ambil makanan tu. Nah, setelah didekatkan, apa yang terjadi? Ala takulun. Ibrahim bahasanya indah. Adakah tidak kalian lebih baik makan? Kalimat tanya apa? Menyuruh makan dengan kalimat tanya. Itu perintah yang paling indah Pak. Gini, awak menyuruh orang bisa dengan kalimat perintah Pak. Misalnya, makanlah, itu perintah tu Pak. Makanlah. Atau dalam bahasa Minang lebih hebat kalimat berita. Nasi talatak Allah minta dimakan. Ya. Jual apa? Air taladung Allah minta diminum. Bila lah nasi minta dimakan, nyontok saya nyoma. Tapi tu kalimat berita Pak. Indah tu Pak. Makanlah tu makasih itu. Nasi talatak Allah minta dimakan. Tu kalimat berita namanya tu. Ada yang paling indah. Bersediakah Bapak mencicipinya? Aduh, paling indah tu Pak. Bertanya. Saya kalau mahasiswa masuk ke ruangan saya, keluar. Pastinya keluar. Tapi angoknya sasak keluar tu mah. Kasar Pak ke saya. Atau boleh Bapak sendiri di ruangan dulu? Ini mesti tu Pak, tapi lebih indah. Kalimat tanya aku yang paling indah Pak. Dia Pak kalau menyuruh orang makan, jangan kalimat perintah Pak. Sungkahan saya yo, takutnya makan berko Pak kalau sungkahan tu bahasanya. Ya toh? Tandihan ya yang ada ko. Enggak. Kalau menyuruh orang makan, mudah-mudahan Bapak Ibu semua berkenan mencicipi hidangan kami dan terima kasih telah bersedia ya mencicipi hidangan kami. Tuh kalimatnya begitu Pak. Nya kadang-kadang begini Pak, makanan tu mungkin tak lama mana loh Pak, tapi cara menghidangkannya lama. Ya tak? Ibu masaknya uwak taruangnya sambal lado. Tapi ibu ketika menghidangkan uwak taruang sambal lado tu kapak Pak, mudah-mudahan apa ndak berkecil hati dan bersedia memakan apa yang ibu masak. Iko yang ibu masak hari kuah. Berkenan apa mungkin mulai mudah-mudahan apa berkenan. Itu kalau itu ibu menghidangkan uruk taruang tu sambal lado tu rasa KFC biku mah. Taruang tu bisa rasa KFC Pak. Dek cara menghidangkan. Tapi kalau sambal randang ibu buat, tapi cara medang sungkah salah makan sepandai. Itu dah lama tu rasa racun ikut tu. Coba kau di restoran tu coba ibu lihat dengar apa bahasa pelayan restoran. Setelah dia mengantarkan makan, silahkan Pak, ini pesanannya ya, selamat menikmati hidangan. Gitu kan? Itu caranya tu Pak. Ibrahim begitu caranya. Ala takulun, tidakkah lebih baik kalian mencobanya? Bukan makanlah. Begitu bahasa jo tamu tu indahnya Pak. Jangan sampai bahasa kita hingga menyuruh makan pun, jangan sampai tamu tu merasa takut dengan bahasa awak. Pilih bahasa yang indah. Dan ternyata tamunya memang tak makan karena malaikat tak makan dia. Ibrahim merasa takut. Yang salah. Apa yang salah? Apa ada lagi yang salah saya? Kenapa tamu tak makan? Kata malaikat, kami memang tak makan. Kami hanya datang memberi kabar gembira bahwa istrimu hamil. Ini basa-basi tamu Pak. Jadi tamu kok dihidangkan makanan Pak, jadi santuang sadonya basa-basi. Itu makanya orang awak ada etikanya Pak. Nen kurit kundi ya, nen merah sago dia. Nen baik budi, nen elok baso. Memang basa-basi Pak. Lapa pun parui awak jadi calian selalu buruan rumah orang tu. Tak boleh. Dan makan. Memang awak butuh Pak. Kadang-kadang minta bungkui bagai Pak. Lahnya makan Pak. Oi, lama mau bungkui lah tiap orang rumah kau aja itu. Itu tak beradab namanya bertamu tu Pak. Tak boleh. Itu.
Kalau dia membungkuskan untuk kita, alhamdulillah. Tapi dia minta bungkusan, lamanya ni ibu ya. Deh, tu rumah ibu ketujuan apa deh? Kau tolong mungkin ada tak boleh tu ibu. Ya tu basa basi. Ini tamu ibu ni basa basi, tak makan dia. Nah, yang paling penting ni terakhir ini, tamu harus datang membawa kabar gembira. Itu penting bu. Ibu kalau tak bawa kabar gembira, jangan datang ke rumah orang. Apalagi kalau orang rusuh buat pulang kita dia rusuh. Tak boleh tu. Kalau kita pulang senyum dia seperti Siti Sarah tadi, maka dikasih nama anak Ishak. Senyum dia, tertawa dia, tamunya pulang. Hamil kecilnya. Itu. Kenapa ibu bertamu ke rumah orang tu, bawa kabar gembira. Jangan kabar petakut dia bawa, Bu, ambo sebenarnya tak berani, ambo ibu sebenarnya. Tapi ibu lah, ambo tak pasal muka cek ibu. Patang suami ibu nampak dia di hotel, di Mungko hotel check in. Oh tu menangis begitu sama ibu pulang begitu mana itu kabar datang. Ibu kalau datang ke rumah orang jangan bawa kabar yang menyedihkan, yang menggembirakan. Ini contoh tamu Ibrahim. Nah begitulah adab bertamu ibu ya. Waktu kita memang tidak banyak ini. Saya kira tidak ada pertanyaan.